Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Retno. Kita sudah masuk ke sesi 9 mata kuliah Introductory Managerial Accounting. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang pricing. Pricing merupakan salah satu bagian penting dari keputusan bisnis. Karena apa? Karena jika kamu salah dalam menentukan harga, misalnya kamu menentukan harganya terlalu tinggi, maka kamu akan kehilangan potensi pembeli, ya kan? Bisa-bisa barangnya nggak laku. Tapi kalau kamu setting harganya terlalu rendah, bisa-bisa nggak nutup biaya produksi. Nah, kali ini kita akan belajar beberapa metode menentukan harga. Ada target costing, ada cost plus pricing, kemudian ada time and material pricing, kemudian juga ada transfer pricing. Nah, sebelum itu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi harga gitu? Banyak faktornya. Salah satunya adalah pricing objektif itu. Misalnya tujuan kamu setting harga apa? Misalnya kamu ingin penetrasi pasar, masuk ke pasar yang baru. Nah, biasanya ketika kamu ingin masuk ke pasar yang baru, biasanya menentukan harga yang rendah, jauh di bawah harga pasaran gitu. Atau memang dipengaruhi oleh demand, atau dipengaruhi oleh environment, atau dipengaruhi yang paling penting ini, cost consideration. Nah, selain itu nih, ketika kamu mau menentukan harga, yang mempengaruhinya adalah salah satunya adalah jenis produknya. Kamu lihat apakah produk kamu itu kompetitif? Apakah produk kamu itu banyak di pasaran? Apakah produk kamu itu banyak substitusinya? Jika jawabannya iya, maka metode penentuan harga kamu adalah memakai target costing. Gitu. Contoh barang yang kompetitif, contoh barang yang banyak di pasaran, contoh barang yang banyak substitusinya apa? Contohnya kayak sekarang nih, banyak produk kopi kekinian gitu. Nah, misalnya nih, kamu ingin mengeluarkan produk kopi kekinian. Kopi kekinian itu range harganya berapa sih? Antara 18.000 sampai 20.000 kan? Nah, berarti kan di sini istilahnya harga sudah ditentukan pasar. Misalnya kamu ingin ngikutin pasar ya, ngikutin pasar, ngejual di harga 18.000. Nah, 18.000 inilah selling price kamu. Nih, selling price. Kemudian dari 18.000, kamu berapa pengen ngambil untung? Misalnya kamu pengen ngambil untung 10.000. Nah, 10.000 inilah yang disebut dengan markup. Nah, berarti selisihnya itu adalah cost-nya. Cost-nya berarti berapa? 8.000. Nah, 8.000 inilah yang disebut dengan target cost. Berarti ketika barang kamu itu banyak di pasaran, kompetitif, kan kamu tidak bisa set harga karena harga ditentukan oleh pasar 18.000. Yang bisa kamu tentukan adalah kamu ingin markup berapa gitu. Ketika kamu ingin markup 10.000, berarti mau nggak mau kamu harus bisa memproduksi kopi yang cost-nya adalah 8.000. Ini yang disebut dengan target costing. Berarti di sini kamu harus fokus untuk mengendalikan cost. Bisa nggak ya bikin kopi enak, kekinian, hits yang costnya 8.000? Itu menjadi tantangan kamu. Oke, sampai sini paham ya?
tentang target costing gitu. Nah, kalau produknya tadi kompetitif, lalu bagaimana kalau produknya itu less kompetitif? Kalau produknya less kompetitif atau unik, ini ya, istilahnya di pasaran itu masih sedikit lah substitusinya, masih sedikit pesaingnya. Nah, kamu bisa pakai menentukan harga dengan cost plus pricing. Namanya aja cost plus. Berarti di sini cost ditambahin plus, plusnya itu adalah markup. Markup ini adalah berapa sih profit yang kamu inginkan gitu. Nah, kemudian ketemulah target selling price. Nah, markupnya ini berapa? Nah, ini keputusan kamu ya. Misalnya kamu pengennya 20% dari 20% dari return on investment-nya. Kita lihat, kita ke contoh. Misalnya nih kamu punya produk nih kamera pen. Punya produk kamera pen yang diproduksi dengan biaya variabel 60 euro. Oke, ini variabel cost-nya 60 euro. Kemudian fixed cost-nya, kalau kamu produksi 10.000 unit, fixed cost-nya adalah 65.000 euro. Berarti total cost-nya adalah variable cost ditambah fixed cost 60 tambah 65, ketemulah 125 euro. Nah, ini baru cost-nya 125 euro. Nah, ini kamu mau ambil untung berapa? Nah, tergantung kamu mau markup berapa. Misalnya kamu mau markup-nya itu 20%. ROI-nya, return on investment-nya adalah 20% dari investasi kamu. Misalnya kemarin kamu investasi aset tuh 2 juta, investasi asetnya 2 juta. Nah, kamu menginginkan profitnya itu 20% dari 2 juta. Berarti sekitar berapa? Sekitar 400.000 euro ya. Kayak gini. Nah, jadi profit yang kamu inginkan adalah 400.000 euro dari penjualan kamera pen tadi. Nah, 400.000 euro ini kalau kita bikin unit jadi berapa? 400.000 euro dibagi unit tadi produksinya berapa? 10.000 ya. Oke, berarti expected ROI kamu adalah 40 euro per unit. Gitu. Berarti di sini tadi variable cost-nya 60, fixed cost-nya 65, ketemulah 125 ya. Kemudian markup kamu adalah 40 euro. Berarti ketemulah selling price-nya adalah 165 euro. Berarti di sini kamu akan menjual kamera pen tersebut di harga 165 euro. Nah, kelemahan dari cost plus pricing ini adalah harga bisa berubah seiring produksi yang berubah. Kalau misalnya ini dia produksinya nggak 10.000 unit, dia produksinya adalah 5.000 unit, otomatis fixed cost-nya jadi mahal kan ya. Oke. Nah, ini tadi sebelum ke situ berarti tadi total cost-nya berapa? 125 ya. 125. Berarti markup percentage kamu berapa? Berarti markup percentage-nya adalah 40 dibagi 125 ketemunya berapa? 32% ya. Berarti markup percentage kamu 32%. Nah, kita bisa cari sih sebenarnya ini target selling price pakai markup percentage. Nah, total unit cost kamu kan tadi 125 ya. 125. Berarti ditambahin markup-nya. Di sini total cost 125 dari 32%. Sama sih, ketemunya 165.
Nah, ini limit tadi saya ulang ya, limitation dari cost plus pricing tuh harganya bisa berubah ketika produksinya berubah. Kalau misalnya produksinya menurun, berarti kan fixed costnya jadi mahal nih. Nah, ini nih. Misalnya kamu produksinya menurun cuma 5.000. Berarti kan di sini fixed costnya jadi mahal. Yang biasanya fixed costnya 65, gara-gara produksi yang menurun, ini fixed cost per unit jadi 130 euro. 130 euro. Nah, lalu berarti kan ROI-nya jadi berapa ini? 400.000 dibagi 5.000. Berapa? Jadi 80 ya. 80 euro per unit. Nah, ini kan ketika kita produksi 5.000 unit, total costnya jadi melesat jadi 190 euro. Nah, markup-nya kita, karena kita pengennya tetap 20% kan dari ROI-nya kan, 80. Ketemulah selling price per unitnya 270. Jadi kalau tadi kita jual berapa tadi kita jual 165 ya. Kalau kita produksi 10.000 unit, kita bisa jual 165. Tapi ketika kita turun produksinya 5.000, kita bisa di harga sekian. Gitu. Oke, nah alternatif lain, kalau tadi kan ini mempertimbangkan variable cost dan fixed cost ya. Jadi total cost. Nah, ini full cost lah istilahnya. Ini mempertimbangkan full cost. Nah, ada nih alternatif lain, kita pakai variable cost pricing. Nah, kalau variable cost pricing ini jadi markup-nya itu bukan dari total cost, tapi markup-nya itu dari variable cost-nya gitu. Nah, ketemulah target selling price. Tapi hati-hati nih kalau pakai variable cost pricing, jangan-jangan nggak nutup fixed cost-nya. Nah, sebaiknya kalau kamu mau pakai variable cost pricing itu ketika kamu sudah kapasitas produksinya itu udah lebih, terus ada sisa kapasitas produksi. Misalnya nih, kamu kapasitas produksinya kalau full capacity ya, misalnya pabrik kamu bisa produksi 10.000 unit nih, full capacity 10.000 unit. Nah, misalnya 8.000 unit aja itu udah bisa di cover sama fixed cost misalnya. Nah, kan ada sisa capacity 2.000 unit ya. Nah, ini biasa kamu produksi di 8.000 unit. Nah, ini kamu bisa pakai full cost tadi, full cost system ya. Jadi yang variable ditambah total cost. Nah, kalau yang variable cost pricing ini khusus untuk yang 2.000 unit aja. Nah, itu bisa. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Target costing sudah, cost plus pricing sudah. Nah, ini ada lagi metode pemberian harga, namanya time and material pricing. Tapi kalau time and material pricing ini untuk menentukan biaya pelayanan, biaya harga pelayanan. Nah, ini memang namanya aja biaya pelayanan ya, ini lebih cocok di perusahaan jasa gitu. Jadi kalau perusahaan jasa itu intinya sih sebenarnya kita itu mau kita mau nge-charge harga, nge-charge pricing suatu jasa itu based on labor.
ditambah materialnya, ditambah material loading charge itu termasuk overhead, ya overheadnya lah istilahnya gitu. Jadi misalnya gini ya, misalnya kamu punya jasa bengkel, kalau kamu berapa sih charge untuk servis satu mobil? Nah itu kan yang kita charge ke konsumen itu kan nggak cuma labornya kan, nggak cuma mekaniknya kan, biaya mekaniknya, tapi juga oli yang kita keluarkan atau apa kayak baut mur gitu yang kita keluarkan. Terus nanti ada overhead lain. Nah ini pun nanti kita ambil keuntungannya dari mana? Dari ini nanti labor ini kita markup, dan material handlingnya ini juga kita markup gitu. Materialnya itu juga kita markup, material dan material handlingnya itu kita markup gitu. Coba kita lihat ya. Nah ini kita mau menentukan rate-nya dulu. Rate-nya jadi untuk mengerjakan satu pekerjaan itu 1 jamnya rate-nya berapa sih? Nah itu kita mau bikin rate-nya dulu. Atau untuk material loading charge-nya mau kita charge berapa persen sih gitu. Nah ini contoh perusahaan Lake Holiday, dia memproduksi boat, bukan memproduksi boat ya, tapi dia bengkel boat dan motor. Nah dia punya budgeted cost di tahun 2020 itu sekian. Time charge-nya kalau di total adalah 151.000 pound sterling, yang terdiri dari mechanic wage and benefit, kemudian office employee salary and benefit, kemudian other overhead. Nah di time charge-nya adalah 151 pound sterling. Nah kalau material loading charge ini di luar materialnya ya. Ini ibaratnya kayak biaya overheadnya, biaya purchasing, biaya handling material dan segala macamnya itu 28.200. Nah sekarang kita cari ini kan istilahnya labor cost-nya. Ini bahasa gampangnya ini labor cost. Nah sekarang kita cari rate-nya. Rate labornya per hour. Nah misalnya nih dalam satu tahun si Lake Holiday Marina ini membudgetkan, kira-kira dia annual labor hour-nya adalah 5.000. Annual labor hour-nya adalah 5.000 dalam satu tahun. Berarti kalau tadi labor cost-nya adalah 151 pound sterling, terus labor hour-nya adalah 5.000, berarti di sini rate labornya per hour berapa? Tolong dihitung berapa? Oh nih ternyata ketemunya adalah 30,2. Nah ini hourly cost-nya, rate labornya per hour adalah 30,2. Nah dari 30,2 ini kita markup juga, kita marginin lah gampangnya. Nah yang margin yang diinginkan adalah 8 pound sterling per jam. Nih 8 pound sterling per jam. Nah berarti rate per hour of labornya adalah 38,2. Jadi
Jadi nanti kalau misalnya nih misalnya ada yang servis apa sih tadi, motor ya, ada yang servis motor, maka labornya itu di charge, biaya labor di charge sebesar 38,2 per jam gitu. Oke, sampai sini oke. Nah, ini untuk charge untuk labornya. Bagaimana kita men-charge untuk materialnya? Nah, kita menghitung dulu material loading charge-nya. Tadi kalau di total material loading charge-nya adalah 28.200. Ini material loading charge. Material loading charge itu di luar materialnya ya. Jadi kayak overhead-nya, purchasing, biaya handling dan segala macam. Gitu. Nah, lalu ini kita bandingkan sama berapa material yang akan kita keluarkan selama 1 tahun. Nah, nih ternyata di sini kira-kira material yang akan kita keluarkan selama 1 tahun itu adalah 120 pound sterling. Berarti di sini berarti persentasenya adalah 23,5%. Oke. Jadi percentage dari material loading charge adalah 23,5%. Nah, ini kita marginin lagi. Kita mau ambil profit 20% dari part of materialnya. Gitu. Misalnya kamu misalnya nih untuk menservis satu motor butuh 1 kaleng oli. Nah, 1 kaleng oli misalnya harganya 100.000. Nah, yang kamu charge ke konsumen kan bukan oli yang 100.000 kan, tapi kamu marginin lagi kan olinya kan. Misalnya kamu margininnya nambah 20%. Nah, di sini 20%. Berarti di sini total material loading percentage-nya adalah 43,5%. Oke, nah berarti udah deh labor charge. Jadi untuk menghitung berapa ya charge yang kita bebankan kepada konsumen, ya udah labor charge ditambah material charge, kemudian ditambah material loading charge. Nah, ini misalnya nih untuk memperbaiki suatu boat, dia butuh 50 jam. Dan kira-kira materialnya menghabiskan 3.600 pound sterling. Jadi di sini kita akan men-charge labornya adalah sebesar 50 jam dikali rate-nya. Rate per jamnya adalah 38,2. Ketemulah 1910. Nah, kemudian ditambah material charge-nya. Material charge-nya 3.600 kan. Nah, kemudian ditambah material loading charge. Material loading charge-nya percentage-nya, ini percentage yang udah kita markup juga ya. 43,5% dikali dari materialnya. Jadi ini kita markup materialnya lah 1.556. Jadi ketemunya 5.166. Jadi yang kita tagih ke konsumen kita adalah sebesar 7.076 gitu. Jadi ini berlaku untuk perusahaan jasa. Jadi kamu nggak hanya dapat keuntungan dari markup labor, tapi juga kamu dapat keuntungan dari markup material. Sampai sini dipahamin? Oke. Nah, terakhir tentang transfer pricing. Nah, kalau transfer pricing ini biasanya pricing yang digunakan itu antar divisi dalam suatu perusahaan. Gitu.
gitu, atau antar anak perusahaan ya, perusahaan induk dan perusahaan anak gitu kan. Kadang kan suatu perusahaan kan dia punya segmen bisnis lain yang misalnya digunakan juga untuk sebagai bahan bakunya. Misalnya kayak gini nih perusahaan, ini perusahaan sepeda ya, ini perusahaan sepeda tapi juga dia punya anak perusahaan komponen sepeda. Nah, daripada beli di supplier lain, mending beli di anak perusahaan sendiri gitu. Nah, jadi transfer pricing ini sebenarnya jadi kayak harga transfer antar divisi tapi masih dalam satu perusahaan, atau antar perusahaan tapi masih dalam satu induk perusahaan gitu. Nah, di transfer pricing ini kita bisa pakai berbagai metode, pakai negotiated cost base atau market base, atau pakai negotiated pricing atau cost based pricing atau market based approach. Nanti mana yang bisa kita pakai itu tergantung, kita lihat ya. Oke. Nah, prinsipnya ya, prinsip dari transfer price ini kalau bisa itu menguntungkan semua. Jadi misalnya antara divisi A sama divisi B harus menguntungkan semua. Prinsipnya harusnya seperti itu. Tapi kita lihat. Nah, yang pertama kita pakai negotiated transfer price. Ada dua divisi, ada divisi sol sama divisi boot. Jadi boot ini sepatu ya, sol itu sol, bawahan sepatu gitu. Nah, ini boot, ini sol. Nah, boot ini bisa aja dia beli dari sol gini. Sol juga punya pilihan untuk ngejual ke luar, atau boot ini juga punya pilihan untuk beli dari supplier lain gini. Nah, misalnya kalau si boot ini kalau misalnya dia beli dari supplier luar, dia biasa beli harganya 17 euro. Nah, sedangkan Sol Division ini masih satu perusahaan ya. Ini anggap aja ini masih satu perusahaan. Masih satu perusahaan. Nah, ada Sol Division, ada Boot Division. Nah, Boot Division ini kan dia membutuhkan sol kan. Nah, sol ini pilihannya apakah mau dibeli dari perusahaan sendiri atau mau beli dari perusahaan luar. Kalau dari perusahaan sendiri, ini harga jualnya adalah 18 euro. Tapi kalau beli dari luar, itu harganya 17 euro. Nah, kira-kira mendingan gimana? Kalau misalnya dia mau beli 10.000 sol nih, pilihannya gimana? Ya kalau gini pilihannya mending beli di luar ya, karena kalau beli di luar jatuhnya lebih murah daripada beli di dalam. Tuh, nah ini kita lihat kondisinya. Misalnya kondisi pertama adalah no excess capacity. Misalnya nih si Sol Division
si Soul Division maksud saya, ini dia biasa ngejual keluar itu 80.000 unit. 80.000 unit dan dia biasa ngejual keluar itu 18 euro. Nah, sedangkan si Boot Division ini dia butuhnya 10.000 unit. Dia butuhnya 10.000 unit. Nah, kalau ketika misalnya nih Soul Division tidak punya kelebihan kapasitas, misalnya dia memang bisa menjual 80.000 unit keluar dengan harga $18, ya dia mending jual keluar dong. Untuk apa kita mengorbankan, walaupun ini satu perusahaan ya, buat apa kita mengorbankan 10.000 unit kita jual ke divisi ke perusahaan kita sendiri tapi harganya lebih rendah gitu. Jadi negotiated transfer price di sini nggak akan ketemu gitu, karena si Boot Division maunya di harga segini, si Soul Division maunya di harga segini. Nah, lalu beda kasusnya kalau misalnya si Soul Division itu punya kelebihan kapasitas ya, misalnya kapasitas dia kan 80.000 unit, tapi yang bisa dia jual keluar itu hanya 70.000 unit. Nih, yang bisa dia jual keluar itu hanya 70.000 unit. Nah, dia kan ada sisa kapasitas 10.000 kan? Ada sisa kapasitas 10.000. Nah, itu bisa dia kasihin ke Boot Division. Nah, di sini dia bisa jual di harga 17. Jadi bisa aja dia jual di harga yang dinegosiasikan lah, karena istilahnya toh 70.000 unit ini sudah nutup biaya produksi, jadi bisa dinegosiasikan. Bisa aja dia ngejual di harga $17 atau di bawahnya. Paling tidak minimal adalah $11 di harga variabelnya gitu. Jadi ketika dia punya kapasitas yang lebih, kelebihan kapasitasnya dia bisa jual ke Boot Division di harga yang dinegosiasikan. Jadi range harganya bisa aja antara 11 sampai $17 gitu. Sampai sini paham ya negotiated transfer price. Jadi lihat keadaannya, lihat kondisinya gimana gitu. Nah, lalu bagaimana dengan cost based transfer price? Nah, cost based transfer price berarti di sini berdasarkan cost base ya. Oke, nah di sini kita lihat. Jadi kalau kalau dilihat dari cost-nya aja untuk membuat Soul itu dibutuhkan 11 euro. Nah, berarti di sini harga yang akan dibeli oleh Boot Division itu sebesar 11 euro. Nah, kalau kamu lihat di sini contribution marginnya si Boot melesat naik. Kalau misalnya tadi dia beli di pasaran kan harganya 17 ya. Kalau dia beli di pasaran tadi harganya 17, contribution margin dia 38. Nah, sedangkan yang di Soul Division ini contribution marginnya 0. Karena apa? Karena dia menjual di harga cost-nya.
Nah, ini kalau pakai cost based transfer price, kalau dilihat secara total nih perusahaan, contribution margin unitnya pun turun. Kalau tadi contribution marginnya 45. Nah, ini menjadi tidak menguntungkan bagi perusahaan. Jadi kelemahan dari cost based transfer ya ini. Jadi mungkin bagi boot division happy karena dia contribution margin unitnya naik. Tapi kalau bagi sole division nggak happy karena contribution marginnya 0. Nah, ingat prinsip transfer price adalah kita harus menguntungkan kedua belah pihak gitu. Nah, lalu bagaimana dengan market based transfer? Nah, kalau market based transfer ini ya udah berdasarkan market aja, berdasarkan market. Berarti ini menguntungkan bagi, kalau berdasarkan market ini menguntungkan bagi sole divisionnya. Jadi mau nggak mau si boot division ini harus beli di harga pasar, di harga 18 gitu. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Oke, see you.